Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi, di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu. Setiap jengkalnya. Sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan. Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari, adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Bu Sari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Bu Sari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah. Demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini
ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Bu Sari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza, suami saya, harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Bu Sari waktu itu. Nadanya bukan meminta, nadanya memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. Rani, katanya, susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia. Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit, obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dari saya. Dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar. Yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total
Saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat. Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan. Uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Bu Sari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Bu Sari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Bu Sari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau tidak bisa membantu keluarga? Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, Rani, tolong bantu adikku demi aku. Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada. Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. Ini Maharani, istri Reza. Katanya, dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya. Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal,
Di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satu pun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun, tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau. Tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. "Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing." Saya menahan emosi. "Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak? Yang urus Bapak sebentar." Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. "Aku mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu." Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu, melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, "Maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu." Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. "Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri." Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi, dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. "Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi," katanya pelan. Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu, setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya." Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan
bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. Sekarang Bapak sudah tidak ada, kata Wulan. Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita. Bu Sari mengangguk. Iya, tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat, pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Di dalam map itu ada surat wasiat resmi. Ditulis dan disahkan oleh notaris. Ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas. Seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada satu orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada satu orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi, keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Dan saya tahu, di acara itulah, mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi, mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah, katanya. Tanpa basa-basi, mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu. Ya, dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik. Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu, dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi, alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis."
Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu. Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu, waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman. Kursi-kursi diatur rapi, catering didatangkan, dan sekali lagi semua biaya itu tanpa banyak bicara keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono. Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana. Karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja. Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. Biarin. Mbak, dia kan memang asalnya begitu, susah diubah. Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan, kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan. Seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, Rani. Kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan. Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras. Sengaja agar semua orang mendengar. Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan, kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari dari kursi depan menambahkan dengan nada dingin, Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman. Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Dayamide, pengecut, seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Bu Sari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir? Sudahlah, Rani.
Tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu. Sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Busari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Busari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun. Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi sampai atap dibangun dengan uang saya. Hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu, kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Busari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Busari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Busari, Wulan, dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta, saya yang menanggung. Utang pinjaman online, Dina 50 juta, saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini, peringatan 40 hari Bapak, semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Busari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Busari dan anak-anaknya
dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. "Sari," katanya dengan nada berat. "Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu." Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. "Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga." Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. "Mas Reza," kata saya pelan. "Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang, ketika adikmu mengusulkan kita bercerai, kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal aku istrimu. Padahal selama 8 tahun aku memberikan segalanya untuk keluargamu." Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. "Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. "Sudah terlambat. Mas," saya berbalik menghadap seluruh keluarga. "Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. Saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan sepenuhnya." Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. "Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami." Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. "Mbak Wulan," kata saya. "Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain." Dina ikut menangis. "Lalu utang-utangku bagaimana? Aku tidak punya uang." Saya menjawab, "Tenang, itu akibat dari pilihanmu sendiri." Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya. Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu
tiba-tiba kering. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya, yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan, perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka, menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya. Dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya, selama bertahun-tahun telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis. Tapi dia tahu, dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik. Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu, kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak. Tapi
Saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam. Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun. Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan. Tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya, karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah
membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono di hari-hari terakhirnya mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya, tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.